terima kasih dan selamat datang untuk Ibu Ika Panggibayung Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang berkesempatan online pada pagi hari ini. Dikenalkan, saya dari kelompok 3, nama saya Irma Dwi Pratiwi, mahasiswi Universitas Saifuddin Jambi, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, kelas 1B. NIM saya 504200058. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus juga sebagai pemateri. Saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan sebuah presentasi, namun sebelum itu saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi dari presentasi kami. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang karya ilmiah. Karya tulis ilmiah bisa disingkat juga sebagai karya ilmiah atau tulisan akademik, yaitu adalah laporan tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi suatu kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Hasil dari sebuah karya ilmiah bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan suatu pengetahuan dan teknologi yang bisa digunakan secara berkesinambungan berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Hayati dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 1B dengan NIM 504200033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Yang dimana jenis-jenis karya ilmiah terbagi menjadi 7. Yang pertama, karya ilmiah populer. Yang kedua, karya ilmiah spesifik. Yang ketiga, makalah. Yang keempat, kertas kerja. Yang kelima, skripsi. 6, tesis. Dan yang ketujuh, disertasi. Karya ilmiah populer. Berbeda dengan karya ilmiah lainnya, artikel ilmiah populer dicirikan dari strukturnya yang tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Karena jenis karya ilmiah ini isinya bersifat umum untuk konsumsi publik. Disebut karya ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk kepentingan publik. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Artikel ini dibuat berdasarkan kerangka berpikir deduktif atau induktif atau gabungan keduanya, yang bisa dikemas dengan opini penulis. Kata-kata dan istilah yang digunakan juga dikenal secara luas oleh masyarakat awam. Yang kedua, karya ilmiah spesifik. Artikel ilmiah spesifik biasanya ditulis untuk kepentingan akademis. Misalnya, karya tulis ilmiah yang dijadikan syarat kelulusan mahasiswa program diploma. Karya tulis ilmiah ini bisa ditulis secara khusus sebagai hasil pembahasan terhadap suatu masalah. Bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, tetapi disampaikan dalam bentuk lebih praktis daripada skripsi, tesis, atau disertasi. Berbeda dengan karya ilmiah populer, karya ilmiah spesifik ditulis lebih serius, struktur penulisan dan bahasa yang digunakan pun lebih spesifik guna memenuhi kebutuhan akademik. Yang ketiga, makalah. Pengertian makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling sederhana dari jenis karya ilmiah lainnya. Kesederhanaan bukan berhubungan dengan isi, melainkan dengan strukturnya. Makalah disusun dengan struktur yang lebih sederhana dibanding dengan skripsi, tesis, atau disertasi. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menjanjikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokaknya, yang biasa dihadiri oleh para ilmuwan. Pada kegiatan ilmiah tersebut, kertas kerja dijadikan acuan untuk tujuan tertentu. Bisa jadi kertas kerja dibantah oleh para peserta karena lemah, baik dari surat analisis rasional, empiris, ketetapan masalah, analisis kesimpulan, atau kemanfaatannya. Yang kelima, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Hal ini berbeda dengan tesis dan disertasi yang biasanya sudah pada tahap menghasilkan teori. Pendapat tersebut didukung pada data dan fakta empiris objektif.
yang dapat dicari dalam 3 ranah. Yang pertama, melalui penelitian lapangan. Yang kedua, melalui uji laboratorium. Yang ketiga, melalui studi ke pustaka. Jadi, data atau fakta empiris dapat dicari pada ketiga ranah tersebut. Yang keenam, tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibanding skripsi. Tesis dibuat untuk menyelesaikan pendidikan strata 2 atau S2 untuk pasca sarjana. Pembuatan tesis biasanya berawal dari suatu teori tertentu, kemudian berlandasan teori penulis membuat teori baru. Mungkin teorinya menguatkan, membantah, melemahkan, atau bahkan sama sekali baru dari teori yang menjadi landasannya. Dalam membuat tesis, mahasiswa melakukan penelitian mandiri, menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkannya. Pengetahuan baru, kemudian dari hal itu, mahasiswa mengemukakan teori baru. Dan yang ketujuh, disertasi. Karya ilmiah puncak adalah disertasi yang dibuat guna mencapai gelar akademik tertinggi, yaitu doktor. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan tentang suatu cabang ilmu yang orisinal, di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta empiris dan objektif, dengan disertai analisis terperinci. Disertasi ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Disertasi memuat penemuan-penemuan baru, pandangan baru yang filosofis, teknik atau metode baru tentang sesuatu sebagai cerminan pengembangan ilmu yang dikaji dalam taraf yang tinggi. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazla Yelzamanora dengan NIM 504200057. Saya berasal dari kelas 1B Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan membacakan atau menyebutkan teknis-teknis dalam menulis karya ilmiah, yaitu ada 3. Yang pertama, karya tulis ilmiah pada umumnya diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran font 12 standar. Yang kedua, kertas yang digunakan ukuran kuarto atau A4, ditulis dengan spasi margin atas 4 cm, bawah 4 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Yang ketiga, diketik dengan spasi ganda atau double. Dengan catatan, aturan di atas tidak mutlak. Kadang tiap-tiap instansi menetapkan sendiri aturan penulisannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Itu tadi presentasi online dari kelompok 3 pada pagi hari ini. Sekiranya masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.